semua? Baik, kita mantra Panjalima ya. Bareng-bareng ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelum silakan ada dulu. Sebelum mulai pelajaran ini, yaitu membahas tentang materi triguna ya. Baik, sebelum membahas materi triguna ya, mari bersama-sama ya, berdoa ya, sesuai dengan saya yakin ya. Bapak pimpin ya, jangan tinggal mengikuti ya. Silakan lakukan tangannya, pejamkan mata, pusatkan pikiran ya, mulai berdoa. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajinawati Dinam Awiyanya Wantu. Ya Tuhan, semoga memberikan anugerah sebagai manifestasi Haji Saraswati. Engkau Maha Agung, Maha Kuasa, memberikan sinar suci pengetahuan kepada kami semua. Om Santi. Ya. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran materi tentang triguna ya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Absen. Apakah semua hadir? Semua ya. Jadi pada kesempatan ini ingin semua pada hadir ya. Ya. Mungkin suasananya masih adem pagi ya. Semoga anak-anak mengikuti pelajaran ini dengan baik, disiplin ya. Sebelum mulai mata pelajaran, ini, silakan anak keluarkan buku, catatan ya, keluarkan bukunya ya. Dan ingat selalu memakai masker ya, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan ya, mencuci tangan ya, dengan memakai sabun ya, lalu memakai masker. Dan terpenting adalah anak, yaitu hidup sehat dengan pola makan yang sehat. Apa saja anak? Makan yang sehat itu yang bergizi buah, ya, buah itu penting. Itu menambah serat. Itu pencernaan kita itu jadi sehat, tubuh pun juga sehat. Yaitu minum air putih, ya, rajin selalu minum air putih minimal 8 gelas per hari. Terus makan bergizi yang lain ya, kurangi daging, banyak makan ikan. Nah, ikan begini bagus sekali ya. Apalagi zaman sekarang ya, lagi tidak bisa aktif belajar langsung, karena kesempatnya untuk beraktivitas, bagaimana hidup sehat, dan yang terpenting juga karena harus rajin olahraga ya setiap pagi. Usahakan itu bangun jam 5, persiapkan diri minum air putih, setelah itu jogging olahraga biar berkeringat, imun kita pun juga terjaga ya. Dan terjaga berarti anak sudah sehat, bisa terhindar daripada penyakit-penyakit yang berbahaya buat tubuh kita ya. Bagaimana nak? Sudah bisa Bapak lanjutkan ke materi? Ya, silakan anak dengarkan dengan baik ya. Pusatkan pikiran ya, jangan lain-lain, konsentrasi ya. Bapak mulai pelajaran ini, yaitu membahas tentang materi triguna ya, pelajaran semester 1 di kelas 8. Itu apa bacaannya anak? Om Swastiastu.
Swastiastu. Apa artinya Om? Aksara suci. Ang, Ma. Ya, ingat selalu anak tuh setiap berdoa, sembahyang harus mengucapkan kata Om, yaitu Ang, Ma. Itu bisa dijadikan yoga. Ucapkan A, ucapkan U, ucapkan Ma. A itu sampai pernapasan anak habis. Tapi harus datar, tidak boleh gitu. Itu olah pernapasan di paru-paru. Benar itu terbukti. Itu namanya yoga. Yoga mengucapkan kata Om. Ya. Swastiastu artinya lalu dalam karunia ide Sang Hyang. Ya. Baik, sebelum Bapak menampilkan slide materi tentang Triguna, Pak bertanya kepada anak-anak sekarang. Mungkin pelajaran Triguna sudah Anda dapat dari SD atau pernah sudah membaca di buku, ya, apa saja itu Triguna, apa itu artinya Triguna, ya. Jadi pada kesempatan hari ini, ya, yang kita jadikan tujuan pembelajaran itu adalah pertama, yaitu pengertian Triguna. Ya, itu yang didapat. Berikutnya pembagian daripada Triguna. Dan bagaimana ajaran Triguna itu, ya, bisa kita jadikan pedoman tuntunan dalam hidup kita di alam ini, ya, untuk menjadi orang yang lebih baik, ya, berdasarkan bisa bermanfaat pada ajaran namanya Trikaya Parisuddha. Bagaimana kita berpikir yang baik, berbuat yang berkata yang baik dan berbuat yang baik. Itu aja satu-satu anak pegang, jadikan pedoman, ya. Berikutnya, ya, mungkin anak sudah tahu apa itu Triguna. Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ada, ya? Baik, Pak jelaskan. Ya, dapat tampilkan lebih dapat, ya. Triguna, yaitu tri berasal dari dua kata, yaitu tri dan guna. Tri artinya apa, Nana? Tiga. Guna artinya apa? Sifat. Ya. Jadi triguna artinya apa, Nana? Ini, ya. Jadi triguna adalah tiga sifat yang mempengaruhi manusia atau seseorang dari sejak lahir sampai mati atau meninggal. Dari lahir itu sudah membawa sifat-sifat triguna. Contohnya bayi, ya, nangis kalau tidak dapat netek atau nyusu, nangis kan? Berarti ada unsur-unsur triguna yang muncul. Bayi baru lahir berapa minggu dan nangis. Jangankan baru lahir 7 minggu atau berapa minggu, baru lahir aja udah nangis kan? Ya, berarti itu bertanda satu kehidupan yang berjalan triguna ini dari lahir sampai mati. Jadi sekali lagi coba kompak, apa itu triguna? Sampai mati, ya. Jadi triguna adalah tiga sifat yang mempengaruhi manusia, ya, atau seseorang dari sejak lahir sampai mati. Ya, kalau anak-anak pahami, ya, catat, ya, apa itu triguna. Itu terdiri dari dua kata, ya, dalam bahasa Sanskerta, tri dan guna. Tri artinya tiga, guna artinya sifat. Ya. Sampai di sana bisa dimengerti? Ya. Berikutnya, bagian-bagian triguna. Itu ada tiga. Yang pertama disebut dengan satuan. Terus yang kedua rajas. Dan yang ketiga adalah mas. Ini Anda harus kenali pada diri
bahwasanya kita sudah terlahir sudah membawa triguna itu. Pahamilah, ya, pelajari diri sendiri dari ketiga sifat-sifat itu, ya. Satwam, rajas, dan tamas. Harus ingat triguna, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Baik, sebelum Bapak jelaskan dari masing-masing bagian itu, mungkin Bapak bertanya karena masih mengingat kembali apa yang sudah ketahui tentang bagian-bagian dari triguna. Satwa, siapa yang bisa menjawab? Apa itu pengertian dari satwa? Jangan takut salah. Di sini ada ruang waktu untuk anak memberikan definisi pengetahuan anak. Ya, jangan malu-malu, silakan. Apa itu satwa, anak? Tapi pernah mendengar. Sekarang diingat-ingat lagi. Itu pelajaran di SD sudah dapat. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak bertanya dulu. Biar memotivasi anak untuk mengenal dan ajaran triguna itu. Apa yang bisa tahu anak? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Jangan ada masalah, nggak apa-apa. Ini berpendapat, ya. Nanti kalau ada keliru itu bisa diperbaiki, bisa dibenahi. Apa yang bisa tahu? Pernah dengar? Pernah dengar? Satwa? Silakan. Apa? Lupa. Tahu? Satwa adalah sifat-sifat kebaikan, ya. Itu kebenaran. Nah, yang termasuk dalam satwa yaitu seseorang yang memiliki sifat-sifat apa salah satunya, yaitu disebut dengan mulia. Mulia itu banyak: bijaksana, dharma, baik, ya, polos, ya, pengertian, ya, suka mengalah demi kebaikan, menjaga perasaan orang lain, menjaga pasangannya, setia perkataan dan hatinya. Jangan berkata setia aja, hatinya lain. Makanya harus setia kata dan setia hati. Ya. Lagi apa? Banyak sekali yang namanya mulia yang terkait dengan satwa itu. Ya. Bagaimana sifat-sifat dharma itu? Jangan ada dharma, ya, bertentangan daripada itu. Harus dharma, berarti dharma itu baik, benar. Nah, ini. Silakan anak baca. Angkat tangan. Harus ada. Baca. Jadi satwa itu apa anak? Ya, silakan. Sifat daripada manusia yang memancarkan sifat tenang, bahagia, tulus, tanpa pamrih, suci, bijaksana, cerdas, Terang, tentram, waspada, disiplin, ringan, dan sifat-sifat baik lainnya. Ya, silakan anak catat. Satwa. Mungkin jelas ya. Nanti anak pelan-pelan aja membaca dan menulisnya ya. Silakan ini satwa, catat. Sudah dicatat kan? Ada yang belum? Ya, silakan catat dulu. Ya, itulah sifat-sifat dari satwa. Bagian pertama dari triguna. Itu manusia memancarkan sifat tenang, bahagia, tulus, tanpa pamrih, suci dan bijaksana. Dia pasti cerdas. Kalau orang bodoh pasti suka emosi. Ya, emosi, tindakannya rasa kusu, ya, dalam arti, ya,
Kalau remaja itu muncul nakalnya seperti itu, yang jahilnya, ya. Nanti anak-anak itu tidak memiliki didikan budi pekerti yang baik. Kalau sudah mendapatkan didikan budi pekerti ya seperti ini semua. Lalu dia waspada, berpikir positif, berperilaku, berpikir, berbuat yang baik. Itulah satwa. Tamanya bijaksana. Susah kita menjadi orang bijaksana ya. Kayak perlu pendalaman ajaran agama, untuk diri kita dengan pengetahuan, diri kita dengan bukti ya. Sudah, baik. Berikutnya bagian yang kedua dari triguna adalah rajas. Siapa yang mau membaca? Silakan. Yang lagi. Silakan, yang keras. Rajas adalah sifat bincang, gesit, berbincang, bergesa-gesa, bimbang, iri hati, congkak, kasar, komunis, panas hati, cepat tersinggung, angkuh, apresius, dinamis, gelisah, dan melakukan suatu imbalan. Ya, itulah rajas. Ya, rajas itu sifatnya adalah gesit, ya, tergesa-gesa, iri hati, congkak. Jadi rajas itu ibaratnya aktif orang itu, tapi tidak dia terarah ke satpam yang bisa menjadi mencelakakan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Kalau sifat-sifat rajas ini muncul, ya, pada diri manusia itu akan merugikan dirinya sendiri, ya, dan merugikan orang lain. Ya, sifatnya gesit, ya, jadi muncul iri hatinya, kasarnya. Contoh ya, orang yang memiliki sifat raja itu cepat marah, krodom, cepat marah dia. Jadi menyelesaikan suatu permasalahan dia dengan tindakan kekerasan, ya, tanpa berpikir untuk berbicara atau diselesaikan masalah itu dengan baik. Tidak ada. Kalau orang sudah memiliki sifat raja tidak terkontrol itu pasti emosi. Dia menyelesaikan masalah dengan jalan kekerasan. Nah, sekarang sudah banyak dilema permasalahan seperti itulah. Remaja-remaja yang tidak terkontrol emosinya, lebih memiliki sifat rajas, jadi merugikan orang lain. Contohnya ada demo tentang kerja ya, undang-undang kerja ya. Di mana anak-anak remaja-remaja itu dibayar, disuruh ya, untuk demo, tapi dia tidak tahu ya dengan program pemerintah itu. Dia hanya ikut-ikutan, akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya susah, sampai ada orang tuanya mencari anaknya ikut demo, dimarahi, langsung diajak pulang. Dan ada yang tragis lagi, ada yang luka. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang rugi? Kita sendiri. Makanya tidak dilarang mengendalikan sifat-sifat rajas itu, yaitu kasar, iri hati, bimbang, ya, panas hati, cepat tersinggung, angkuh, ambisius, ya, gelisah, ya, dan kadang mengharapkan suatu imbalan. Ya. Mereka karena ada imbalan makanya mau, tapi dia tidak memikirkan bagaimana dampaknya. Yang dipikirnya adalah uang. Saya bisa hidup di poya-poya, saya bisa beli apa, karena apa? Raganya pun dipertaruhkan untuk berbuat hal-hal yang dia kehendaki. Silakan anak catat. Sudah? Berikutnya, nah, yang ketiga disebut dengan tamas. Bukan tamas yang dipakai untuk pacara, mantan bukan. Ya, yaitu istilah tamas dari pembagian ketiga dari triguna. Jadi tamas itu adalah apa? Sifat dari manusia yang memancarkan sifat pasif. Kembalikan dari rajas. Malas, apalagi lamban, tidak sadar, baik pikirannya tidak sadar, ya, bodoh. Nah, ini
sifat mengantuk, suka tidur, yang namanya saipules. Ya. Gugup dan malas, umel, kadang-kadang suka berbohong. Ini sifat-sifat tamas. Adakah seperti itu pada diri anak-anak? Ada. Bapak pun jadi guru di depan ya, sudah jadi orang tua, sudah punya anak, memiliki sifat-sifat itu. Dari 3 sifat itu pasti mendominasi. Yang mana yang lebih menonjol muncul? Apakah sifat rajasnya? Apakah sifat tamasnya? Apakah sifat satwanya? Kalau satwanya ya baik, bagus, ya. Tapi kalau sifat salah satu tamas atau rajasnya, ya itu yang berbahaya. Jadi sifat tamas itu adalah sifat yang pasif, ya, malas, lamban, ya, suka tidur, gugup, dan kadang-kadang suka berbohong. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, kriterianya berarti kita memiliki sifat tamas. Perlu kita kendalikan. Ya. Agar sifat-sifat itu tamas dan rajas dan satwa itu yang sudah kita punya dari semenjak lahir, kita usahakan dengan ajaran agama, pengendalian diri itu yang namanya disebut dengan catur yoga, ya, yaitu bhakti yoga, karma yoga, jnana yoga, dan raja yoga. Nah, raja yoga inilah mengendalikan diri kita agar menjadi bagaimana sifat tamas, sifat rajas itu kita arahkan ke kesatuan, jadi nilai positif. Misalnya tidur, banyak sekarang tidak sadar dengan COVID, anak-anak tidak belajar di sekolah, dapat libur, kadang-kadang muncul rasa malasnya, ya enggak? Sehingga tugas, tak buat tugas, tidak disiplin, mengikuti dari rumah, sudah dikasih tahu oleh gurunya, mengikuti belajar dari Google Classroom, sudah dijadwalkan materinya apa saja, tapi anak muncul sifat tamas, malas, ya, malas, uyak, sudah diganggu oleh kesenangan sendiri, pergaulan, kadang main game, ya, HP yang dibelikan oleh orang tua bukan yang untuk dipakai belajar, tapi dipakai untuk bersenang-senang, ya. Akibatnya apa? Otak pun jadi malas karena kita jarang dipakai berpikir, jarang dipakai untuk disiplin belajar. Itu terpengaruh dari sifat-sifat kita. Akankah jadi orang baik? Apakah akan jadi orang buruk? Ajar anak-anak. Jangan memanfaatkan keadaan seperti ini dijadikan untuk menyenangi diri aja, ya. Jadi tidak punya tanggung jawab, tidak punya arah kemana kita nanti, ya. Walaupun di masa pandemi ini, kalau kita rajas dan tamas itu kita arahkan ke satwa, baik akibat. Karena nanti suatu saat tamat dari sini bisa bersaing, ya. Karena lumayan pengaruhnya ini, ada COVID ini. Jadi pengetahuan hidup kita itu akan mulai menurun, pengetahuan kita jadi malas, jadi agresif lagi, ya. Dia semua ajak demo, ajak melalui, ajak kumpul-kumpul, apapun mereka itu, ya, atau menjelajah tempat sambil mancing atau kemana, itu nomor 1. Ibu boleh belajar, males. Nah, itulah sifat-sifat tamas itu yang mempengaruhi kita, tidak diarahkan ke satwa. Tapi kalau diarahkan ke satwa, sifat-sifat tamas itu akan positif. Tidur contohnya. Nanti kita lihat kan libur ini pasti begadang. Benar waktu tidur tepat waktu jam 9 dia tidur, bangun begitu jam 6 paginya, sehat tubuh. Jadi tubuh itu mengeluarkan toksin-toksin, racun-racun yang dari tubuh dikeluarkan karena kita itu sudah tepat waktu tidur istirahat. Tapi anak sekarang tidak diarahkan, sifat tamas tidak diarahkan ke satwa, jadi apa?
Begadang, benar waktu istirahat, begitu waktu istirahat tengahnya, waktu istirahatnya lemah nih. Sehari istirahat, ya kan? Bangun kadang udah jam 9, jam 10 bangun, berjadi sejuk pasar. Aduh, Mek, aku boleh bangun nih, Mek. Sejuk pasar, Mek. Jalan bibi, begadang, nongkrong sama teman, main HP sampai tengah malam. Ya, jadi cerlupak itu. Petel lemah, petel ini dah sifat tamas, malas, tidur tidak diarahkan ke satuan. Tapi kalau orang yang mengarahkan tamas ya sifat-sifat tamas ke satuan, istirahat itu manusia itu memang seperti itu. Istirahatlah tepat waktu. Jam 9 udah tidur. Ya, jadi siangnya beraktivitas. Itulah siklus yang bagus, yang sehat, yang positif. Apabila sifat tamas itu diarahkan ke satuan. Kenapa? Dampaknya suatu saat nanti anak mengalami di saat sudah tua. Orang yang kurang tidur di saat remaja, di saat dewasa, dampaknya nanti apa? Cepat tua, cepat pikun-pikunan, kulit tidak bagus, cepat tua mengkeriput, tubuh cepat lemah, peninggalan kiaben, berpikir sinyak, malas gimana? Tapi malas banyak dampak itu kalau kurang tidur ya enggak? Iya, berpengaruh pada kesehatan. Ini tubuh kita. Jantung berpengaruh orang bergadang. Dan itu apalagi itu kerja ginjal, kerja paru-paru, atau beristirahat. Ya. Karena kita dipengaruhi oleh sifat tamas untuk kesenangan, bermalas-malasan, ya, tidur tidak tepat waktu. Jadi malam ini pakai senang-senang untuk main game. Salah. Itulah anak pikir dulu agar sifat-sifat tamas yang kita bawa dari sejak lahir itu diarahkan ke satuan. Tamas juga seperti itu. Aktif. Nah, aktifnya seperti itu, begadang sampai malam, aktif ngerjain apa? Main game dengan gadget HP ya. Sampai mata lelah. Akibatnya apa? Aktif pada mata melihat, dipakai untuk melihat game. Susah, dampaknya sakit. Bisa apa? Kabur jauh ya, kabur jauh. Kadang matanya kalau fisiknya lemah, kondisi tubuhnya bisa memerah, bisa sakit mata, bisa kanker penyebabnya. Karena api itu kan memberikan radiasi ya. Kalau kita terus menonton seperti ini, terus kepala juga akan bengkok seperti ini. Nah, gitu. Ya, betul. Ya, jadi sifat rajas dan tamas itu diarahkan ke satwa, kan menjadi nilai plus. Ya. Tapi bisa dimengerti? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak lewatkan ke materi berikutnya, pelajaran penjelasan berikutnya. Ya, sudah cukup ya? Mudah-mudahan mengerti, pahami ya, mencatat itu. Pengaruh tribunal terhadap diri sendiri. Coba baca anak. Orang yang berada sifat satwa biasanya berwatak tenang, waspada, dan berhati yang damai, serta belas asih. Kalau mengambil keputusan akan diimbangi keputusan Ya, jadi pengaruh dari tribunal terhadap diri sendiri adalah orang yang dikuasai sifat satwa biasanya berwatak tenang. Ya, waspada, berhati-hati, damai, ya, nyaman juga kan. Apapun yang kita lakukan itu dirasai dengan rasa nyaman, menyenangkan, ya. Terus asih, mengasihi, menyayangi, baik sesama kepada makhluk yang lain, hewan dan termasuk alam semesta. Nah, itu imbasnya kalau kita pengaruh tribunal itu ya pada diri sendiri kalau kita memiliki sifat-sifat satwa. Berikutnya, silakan anda lihat di layar. Orang yang dikuasai oleh sifat rajas biasanya selalu gelisah, baik itu di mimpi, baik hidup sehari-hari selalu
selalu dihantui rasa takut, cemas, ya, apalagi dia punya uang, yaitu pakai internetnya habis karena kemarin tidak sadar kasihkan main internet habis, gelisah, cemas, minta uang, nggak enak, nyari uang belum bisa. Nah ini pengaruhnya daripada sifat rajas, karena dikasihkan aktif, jadi tidak memikirkan dampaknya, ya. Makanya harus anak-anak itu ya irit, irit, ya, selalu punya keinginan untuk masa depan, ya. Tidak boleh kita habiskan semuanya sekarang, ya, harus pikir ke depan, ya. Terus mudah marah dan keras hati. Orang yang suka pamer, senang terhadap yang memuji-mujinya dan benci terhadap yang merendahkannya. Ya, inilah sifat-sifat raja. Ya. Yang baik dan sifat raja itu adalah yang baik. Raja adalah sifat giat bekerja dan disiplin. Nah, kalau sifat raja itu diarahkan ke satpam, dia bertanggung jawab, rajin, dikasih pekerjaan. Mau kerja di sini, saya gaji 5 juta. Siap Pak. Nah itu sifat raja sudah siap dari ucap. Tapi pelaksanaannya harus. Itulah jadinya dia sifat giat bekerja, disiplin. Kalau diarahkan ke satpam, yang diarahkan ke satpam, kebalikannya ya sifat raja itu suka mengganggu orang lain, gitu. Ya, pekerjaannya nggak menghasilkan mertel, gitu, tidak menghasilkan sesuatu, tapi jangan yang bergaya aktif, tapi sia-sia. Itulah sifat raja yang bisa diarahkan ke satpam. Ya. Jadi kalau sifat raja itu diarahkan ke satpam, ya akan jadi apa? Sifat giat bekerja dan disiplin. Ingat. Berikutnya, orang yang dikuasai sifat tamas biasanya berpikir, berkata, dan berbuat sangat lamban. Kadang-kadang enggan, malas, suka tidur, rakus, dan dungu serta keras keinginannya. Ya, itulah sifat-sifat orang. Ada kadang-kadang seperti itu. Rakus ini. Malas itu malas, pasti ada malas. Memang bisa diminimalisir. Nah, sifat tamas ini kalau bisa diarahkan ke satpam apa? Tidur tepat waktu. Itu menjaga tubuh biar sehat. Ini menggadang, petangnya anggaran menggadang, dan anggaran menggadang itu pasti lemah tiap mat ingat nih, mohon bayu aja ngomong apa? Kalau tiap pasang seduk, itu bangun seduk, tiba. Berikutnya, nah ini contoh gambar apa nih? Rajas, jadi ngebok pentongan, ini kata pukul itu tidak menyelesaikan masalah dengan jalan baik-baik, dibicarakan sudah dengan emosi, ya ambillah kayu kekerasan. Inilah contoh ya orang yang dipengaruhi sifat rajas. Berikutnya, ini gambar apa ini? Tamas, benar ya, bentar ya. Ini foto contoh daripada sifat tamas. Ya, raga kan tidak selesai gini ya. Tugas-tugas PR-nya sudah ngerok, sudah mendengkur, terus begitu. Nah, dipakai jam tidurnya tidak tepat waktu. Ya. Nah ini apa anak? Ini contoh gambar foto yang memiliki sifat-sifat tamas dalam kelas tidur. Jadi apa penjelasan guru tidak didengarkan dengan baik, tidak dimengerti. Kenapa? Sifat tamasnya itu diarahkan tidak baik, tidak diarahkan ke satpam, yaitu lambat tidurnya, malamnya dipakai begadang, jadi dia dapat tidur hanya sebentar. Inilah pribadi. Begitu masuk sekolah pagi-pagi, sudah mimpinya yang menghayal dan tempat tidur, dia tidak ada rasa malu.
ya, tidak ada rasa tidak dimengerti ya, jadi tidur di kelas, ya, pelajarannya soalnya seperti di rumah. Gitu. Nah ini apa nih? Seekor angsa ya, dua ekor angsa ini apa? Memiliki pasangan. Nah dia aja bisa gitu. Coba lihat. Jadi cinta kasih itu dia hewan itu memiliki sifat satuan. Tak mungkin dia membunuh anaknya. Tak mungkin dia menyakiti pasangannya. Tapi manusia justru apa? Berbuat lebih dari apa sadis daripada hewan. Hewan pun tidak seperti manusia itu sadis. Kalau sifat rajat dan tamak itu tidak diarahkan ke satu ambil apa? Dibunuh orang. Kekasihnya dibunuh, dimutilasi. Sudah dibunuh, dimutilasi. Kakinya dipotong, lehernya dipotong. Hewan ada nggak seperti itu berbuat? Tidak ada. Manusia. Karena inilah sifat-sifat raja itu tidak diarahkan ke satu jadi lebih kejam. Ya. Lebih kejam jadi. Apa lagi? Nah ini lagi. Bebek ya. Untuk bebek ini saling mengasihi. Sifat-sifat satuan sudah ada. Nah kita pun juga harus menunggu. Nah ini sifat apa nih? Wajas, bagus ya. Ya, apa aja ada caplok gitu. Jangan hati-hati ini kalau di Jawa ya bahaya, ini ada banyak peliharaan di Bali aman. Ya, paling ani gede dan nabi ani. Ya. Nah ini apa ini? Nah, babi. Nah, ya, saling menyayangi, dia saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, bagaimana nak? Belajar hari ini bisa dimengerti? Bisa. Ya, mohon itu adalah catat dengan baik, belajar dengan baik ya. Bapak saya lagi mengingatkan kepada anak terkait dengan protokol kesehatan, patuhi dan ya, jaga kesehatan, pola makan yang sehat, ya, selalu memakai masker, ya, cuci tangan, ya, jaga kesehatan dan tidak perlu kalau tidak penting jangan keluar, ya, itu saja pesan dari Bapak. Semoga anak sehat selalu, sukses dan disiplin mengikuti pelajaran yang diberikan. Ya. Baik, karena sudah waktu, Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan pramod santri. Ya, semua berdiri.